Film dimulai dengan menampilkan kondisi dunia distopia, di mana pada suatu malam, seorang pria terbangun di kamar mandi dalam keadaan sangat ketakutan. Dia tidak ingat bagaimana bisa berakhir di tempat itu, tidak ingat apa yang terjadi selama sepekan terakhir, dan bahkan tidak ingat namanya sendiri. Lalu setelah berpakaian dan memeriksa sekitar, dia menemukan sebuah koper dengan inisial KH plus selembar kartu ucapan di dalamnya, dengan gambar pantai bernama Shell Beach. Itu membuat ingatannya mulai kembali dan tiba-tiba saja dia menerima telepon dari seorang pria yang mengaku sebagai Dr. Daniel, memberitahukan bahwa si pria hilang ingatan adalah John. Ingatan John telah dihapus akibat gagalnya eksperimen, serta John diminta untuk segera melarikan diri karena sesaat lagi akan ada yang datang memburunya. Apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, selalu saya mendoakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Dark City, sebuah film fiksi ilmiah yang rilis di tahun 1998, disutradarai dan ditulis oleh Alex Proyas serta dibintangi oleh para aktor yang pastinya sudah sangat berpengalaman dalam bidangnya, termasuk salah satu idola saya, yaitu Tante Jenny yang cantiknya luar biasa. Baik, tidak usah berlama-lama, seruput kopinya sembari menikmati video alur cerita. Bukannya tercerahkan, John malah dibuat semakin bingung dengan penjelasan tersebut. Apalagi si dokter malah menutup telepon secara tiba-tiba, dan setelah itu, di sudut ruangan, John menemukan mayat seorang wanita. Merasa semakin ketakutan, John pun memutuskan untuk bergegas keluar, sampai akhirnya menyadari bahwa sejak tadi dia berada di dalam salah satu kamar hotel. Melihat beberapa orang misterius berpakaian hitam mengejar, John pun segera melarikan diri. Saat di lobi, pria itu melihat semua orang yang tertidur seolah-olah mati, lalu tiba-tiba saja tak lama kemudian mereka terbangun seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah mengoceh sambil melihat kepergian John yang hilang arah, seorang resepsionis memutuskan untuk menggeledah kamar. Sangat mengejutkan, ternyata dia bertemu dengan orang-orang misterius yang menanyakan tentang John. Lalu karena tidak bisa menjawab, "Sleep now." Beberapa waktu kemudian, polisi setempat bersama inspektur yang bernama Frank tiba di TKP dan segera memulai penyelidikan. Usut punya usut, ternyata ini adalah kasus pembunuhan ke-6 dalam sebulan terakhir, dan semua korban memiliki luka yang sama pada tubuhnya, yaitu spiral. Akhirnya, mengetahui bahwa sebelumnya John yang menempati kamar tersebut, sang inspektur pun segera menganggap pria itu sebagai tersangka. Lalu tak lama berselang, muncul seorang detektif bernama Eddie yang tiba-tiba menggila tanpa sebab, mengatakan bahwa semua ini tak masuk akal. Di tempat lain, seorang penyanyi panggung bernama Emma juga dihubungi oleh Dr. Daniel yang meminta waktu untuk bertemu. Diketahui bahwa Emma adalah istri John, lalu beberapa waktu kemudian saat bertemu dengan sang dokter, Emma dijelaskan bahwa suaminya telah mengalami hilang ingatan dan kini sedang diburu oleh orang-orang jahat. Emma diminta segera menghubungi Daniel jika mendapatkan informasi tentang John. Emma jelas terlihat bingung dan tak percaya, tetapi demi keselamatan suaminya, dia menyetujui permintaan tersebut. Beberapa waktu kemudian, Emma dipanggil ke kantor polisi untuk memberikan keterangan tentang suaminya yang merupakan orang paling dicari. Sementara John sendiri sedang berkeliaran di kota, masih dalam keadaan bingung, takut, dan merasakan ada sesuatu yang aneh pada sidik jarinya. Tak lama berselang, John mendapati dirinya berada di depan papan iklan Shell Beach yang sama dengan kartu ucapan. Merasa penasaran, pria itu pun mulai memanjat, lalu tiba-tiba saja orang-orang asing yang menyebut diri mereka The Strangers datang menghadang. Salah satu dari mereka menggunakan kemampuan telekinesis untuk membuat John tertidur. Sangat mengejutkan, ternyata itu tidak mempan terhadap John, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah John sepertinya juga memiliki kemampuan yang sama yang mana digunakan untuk mengalahkan The Strangers.
Pada adegan selanjutnya, ditampilkan tempat perkumpulan The Strangers yang berada di bawah kota. Semua dibuat terkejut dengan John yang memiliki kemampuan yang sama seperti mereka. Terungkap bahwa John adalah bagian dari eksperimen yang disebut imprinting. Tapi entah bagaimana, dia berhasil lolos dan mendapatkan kekuatan tersebut. Jelas, kini John tidak hanya menjadi buronan polisi, tapi juga Strangers. Di tempat lain, Emma yang baru saja diantar pulang oleh Frank dikejutkan dengan kehadiran John. Meskipun tidak bisa benar-benar mengingat, tapi John yakin bahwa dirinya pernah tinggal di sana berdasarkan alamat pada kartu nama dan juga kunci rumah. Emma mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi selama 3 minggu terakhir. Namun sayangnya, John tidak memiliki jawaban, bahkan John sendiri tidak yakin dengan namanya sampai akhirnya memeriksa dompet. Saat Emma menanyakan tentang kasus tewasnya 6 wanita, John pun terkejut dan segera meninggalkan tempat itu. Namun, Hold it right there, mister. Run! menjelang tengah malam, Strangers berkumpul di tempat persembunyiannya untuk mengadakan pertemuan. Pada momen ini, terungkap bahwa Dr. Daniel adalah salah satu dari mereka yang sepertinya menjabat sebagai kepala penelitian. Lalu saat jarum jam menunjukkan pukul 00, Mr. Book yang merupakan pemimpin The Strangers datang menginstruksikan semua anggotanya untuk melakukan shutdown. Seluruh Strangers berkonsentrasi menggunakan kekuatannya untuk menghentikan segala aktivitas di kota. Hanya John yang tidak merasakan apa-apa. Dia tetap berkeliaran di tengah kota dan mencoba membangunkan orang-orang. Namun sayangnya, itu tidak berhasil. Bersamaan dengan itu, bangunan-bangunan dan infrastruktur lainnya mulai bermunculan menunjukkan perubahan sedang terjadi pada kota. Setelah itu, bersama Daniel, The Strangers menuju ke kota memulai proses yang disebut tuning atau penyetelan, yang mana dalam proses ini mereka mendatangi beberapa orang untuk disuntikan cairan yang membuat ingatan mereka terhapus. 5 menit kemudian, penduduk pun terbangun dengan 100% ingatan dan identitas baru. Setelah itu, The Strangers kembali berfokus pada John. Karena John sangat sulit ditangkap, Daniel menyiapkan suntikan yang berisi replika kesadaran dan ingatan John. Kini yang harus dilakukan hanyalah menyuntikkannya ke kepala seseorang agar dapat melacak keberadaan John. Saat semua merasa kebingungan, salah satu Strangers senior, yaitu Mr. Hand, mengajukan diri untuk menerima kesadaran tersebut. Mr. Book segera menyetujui dan tak lama berselang proses pun dimulai. Setelah merasakan sakit yang teramat sangat, akhirnya Mr. Hand terbangun dengan semua ingatan John. Sementara itu ditampilkan John yang kini berada di salah satu kereta bawah tanah sedang menuju ke Shell Beach. Beberapa kali dia mencoba bertanya kepada orang-orang sekitar, namun tak ada satupun yang mengingat. Bahkan petugas stasiun pun tidak bisa memberikan informasi yang tepat tentang kereta yang menuju ke Shell Beach. Pada momen ini, John bertemu dengan Eddie yang mengatakan tak ada jalan menuju ke Shell Beach ataupun meninggalkan kota. Pertanyaan tersebut membuat John bingung. Sayangnya belum sempat bertanya. Merasa bingung, sekali lagi John menatap kartu ucapan sampai menemukan nama Carl Harris yang mana sesuai dengan inisial pada koper di hotel. Beberapa waktu kemudian, John pun melacak alamat menggunakan buku telepon sampai akhirnya tiba di rumah Carl yang ternyata adalah seorang pria tua. Dengan memanggil nama kecil John, dia mengaku sebagai paman. Carl menunjukkan beberapa foto masa kecil John yang berada di Shell Beach dan sangat disayangkan Carl tidak bisa mengingat di mana lokasi pantai itu. Selain itu, John juga menanyakan tentang kota yang selalu malam. Carl yang merasa khawatir meminta John beristirahat dan berjanji akan membahas hal ini besok pagi. Namun saat John berada di ruangan lain, secara diam-diam Carl melaporkan hal ini kepada Emma. Emma yang saat itu sedang berada di TKP pembunuhan lain yang diduga dilakukan oleh John segera melaporkan kepada inspektur dan keduanya pun sepakat untuk mendatangi rumah Frank. Sayangnya Mr. Hand juga mendengar percakapan tersebut melalui pikiran yang terhubung dengan John. Lalu setelah John mengetahui pengkhianatan Carl, segera dia berusaha melarikan diri. Namun itu sudah terlambat karena The Strangers yang dipimpin Mr. Hand telah tiba dan mulai menyerang John. Beruntung,
Insting bertahan hidup membuat John berhasil mengeluarkan kemampuan telekinesisnya untuk menghindar, sampai akhirnya berhasil turun ke jalan dan di saat-saat terakhir, Emma bersama inspektur tiba lalu segera membawa John pergi dari sana. Beberapa waktu kemudian, di kantor polisi, Frank menginterogasi John karena segala hal yang terjadi masih belum cukup untuk membebaskan John dari status tersangka. Tanpa ragu, John balik bertanya kepada inspektur tentang jalan menuju ke Shell Beach. Ternyata Frank juga hanya mengetahui tapi tidak mengingat jalannya. Selain itu, keduanya sepakat tidak memiliki ingatan tentang siang hari, ditambah lagi John menggunakan kekuatannya untuk membuat sebuah buku melayang demi membuktikan bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang tak terjelaskan. Beberapa saat kemudian, setelah John sempat berbicara dengan Emma dan menjelaskan semua keanehan, beberapa strangers dipimpin Mr. Hand mendatangi kantor polisi dan membuat semua petugas tertidur. Tanpa membuang-buang waktu, mereka segera menuju ke sel tempat John ditahan. Namun sangat mengejutkan, ternyata target mereka sudah tidak berada di sana. Sementara itu, John sendiri sedang berada di pemandian umum, menemui Dr. Daniel untuk mendapat jawaban yang sebelumnya dia janjikan. John ingin mengetahui tentang apa yang terjadi dengan kota itu, siapa The Strangers, dan mengapa John diburu. Sang dokter pun segera menenangkan, lalu menjelaskan bahwa semua adalah bagian dari eksperimen besar yang dilakukan oleh The Strangers. Karena tidak memiliki banyak waktu, dokter pun segera mengeluarkan pistol untuk mengancam John agar mau menerima suntikan. Untuknya Inspektur Frank muncul mengambil alih kendali. Terungkap bahwa inspekturlah yang membebaskan John setelah memiliki pandangan yang sama terhadap keanehan di sekeliling mereka. Segera Frank dan John membawa dokter ke mobil dan memaksanya untuk memandu mereka ke Shell Beach, meski berkali-kali Daniel mengatakan bahwa itu tidak ada gunanya. Beberapa waktu kemudian, mereka menemui jalan buntu karena jembatan yang dulunya ada menghilang secara misterius. Ketiganya memutuskan untuk melanjutkan dengan perahu sembari mendengarkan dokter menjelaskan semua yang terjadi di kota tersebut. Daniel mengungkapkan bahwa The Strangers adalah alien yang berasal dari planet lain. Kepunahan menjadi alasan mereka datang ke planet bumi. Para alien itu melihat kehidupan manusia yang sejahtera dan langsung berusaha untuk menirunya. Lebih lanjut, dokter menjelaskan bahwa yang menjadi masalah tidak seperti manusia. Para alien ini tidak memiliki jiwa sehingga demi menyelamatkan spesiesnya, Strangers kemudian menciptakan sebuah kota, menculik manusia dari berbagai belahan dunia untuk menempatkannya di sana. Lalu setiap pukul 00, The Strangers menghentikan seluruh kegiatan manusia untuk memasukkan ingatan baru, sehingga The Strangers bisa membandingkan berbagai macam karakteristik manusia dengan tujuan mengetahui segala sesuatu tentang jiwa dan menjadi seperti manusia. Terungkap bahwa Dr. Daniel sebenarnya adalah salah satu dari ilmuwan terbaik, dan itulah yang menjadi alasan mengapa ingatannya tidak dihapus. Sang dokter kemudian menjawab pertanyaan John tentang malam, yaitu karena cahaya matahari adalah salah satu yang dibenci The Strangers selain air. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di Shell Beach yang ternyata hanyalah poster pada dinding. Merasa marah, John dan Frank berusaha menghancurkan dinding tersebut, mengabaikan peringatan dokter. Tak berselang lama, dinding berhasil dihancurkan dan keduanya pun terkejut melihat ruang angkasa yang ada di baliknya, yang mana menegaskan bahwa tidak ada jalan bagi mereka untuk melarikan diri dari kota itu. Di saat yang bersamaan, Mr. Hand datang mengancam John untuk menyerah atau dia akan menghabisi Emma. Tak ingin kehilangan Emma, John akhirnya memutuskan untuk menyerah. Lalu beberapa waktu kemudian, ditampilkan pria itu dalam keadaan terikat dan dikelilingi oleh para strangers yang menuntut agar John dihukum mati. Tetapi pemimpin mereka, Mr. Book, memiliki rencana lain. Dia memerintahkan sang dokter untuk menyuntikkan ingatan seluruh strangers ke dalam John agar John bisa memulai kehidupan baru menjadi The Strangers. Daniel melihatnya sebagai sebuah kesempatan yang mana dimanfaatkan
manfaatkan untuk menyuntik John dengan ingatan lain yang akan membuatnya menjadi lebih kuat. Lalu tak lama kemudian, setelah merasa kesakitan yang teramat sangat, John pun bangkit dengan semua ingatan yang terlintas, di mana dokter mengajarkan cara menggunakan kemampuan telekinesis untuk mengalahkan The Strangers. John segera melepaskan ikatan dan kemudian menggunakan kemampuannya untuk mengalahkan para Strangers. John juga berduel dengan Mr. Book meskipun sama kuat, tapi pada akhirnya John berhasil menang dengan menikam Mr. Book dan mendorongnya ke dalam tangki berisi air. Film pun ditutup dengan menampilkan John yang menghampiri Daniel, menanyakan tentang Emma. Sayangnya, dokter mengatakan bahwa Emma sudah menjadi orang lain dalam proses tuning. Pupus sudah harapan John bersama Emma, namun pria itu tidak ingin berlarut-larut dan segera menggunakan kemampuannya untuk membangun kembali kota, menambahkan lautan di sekelilingnya, dan yang paling penting, menghadapkannya ke matahari. Lalu ditampilkan juga John yang membiarkan Mr. Hand dalam keadaan sekarat karena mengaku ingin berusaha lebih memahami manusia. Setelah itu, John menikmati pemandangan di dermaga yang tanpa disangka-sangka menjadi sebuah awal yang baru bagi hubungannya dengan Emma yang kini telah menjadi orang lain bernama Anna. Mampukah mereka membangun kehidupan baru yang bebas dan lebih baik? Dan tamat. Saya yakin teman-teman merasa tidak asing dengan seluruh ceritanya karena tidak bisa dipungkiri bahwa Dark City sangat mirip dengan The Matrix. Meskipun demikian, bukan berarti Dark City adalah tiruan karena rilis setahun lebih awal yang mana bisa dianggap sebagai pendahulu dari The Matrix. Ya, setelah penyelidikan singkat dan melarikan diri ke sana kemari, John akhirnya menemukan kebenaran yang mengerikan bahwa kota itu bukanlah kota yang sesungguhnya, melainkan sesuatu yang melayang di ruang hampa atau mungkin bisa kita sebut sebagai kapal antariksa yang sangat besar. Ingatan semua manusia di sana tidaklah nyata, melainkan direkayasa oleh ras alien mirip parasit untuk mengamati bagaimana manusia bertindak dengan tujuan agar mereka bisa membaur lebih efektif lalu mengambil alih planet bumi. Strangers terlihat pucat dan botak karena sebenarnya itu adalah tubuh manusia yang telah meninggal. Mereka lemah terhadap cahaya yang mana menjadi alasan kota selalu malam dan benci air sehingga menjelaskan tidak ada pantai atau sungai di kota itu. Tapi hanya ada sedikit perairan tanpa akses. Hal yang paling menonjol dari The Strangers adalah telepati yang jika dilakukan bersama-sama dapat diterapkan pada sebuah mesin raksasa yang mampu menidurkan manusia dan mengubah seluruh kota. Karena memiliki jumlah sampel manusia yang terbatas, Strangers terus mengubah metodologi eksperimen secara radikal, menukar kenangan semua penghuni kota setiap beberapa jam demi mempelajari kepribadian dan perilaku manusia dalam situasi yang berbeda. Ironisnya adalah ketika dalam proses belajar itu, muncullah seorang pria bernama John yang berhasil menguasai kemampuan telekinesis. Tidak dijelaskan secara detail, tapi menurut Dr. Daniel, pikiran John telah berevolusi yang mana saya pikir ini berasal dari kombinasi cairan ingatan dan pikiran Daniel yang mampu beradaptasi sehingga dia menjadi kebal bahkan bisa menguasai kemampuan telekinesis milik Strangers dan John menggunakannya untuk memusnahkan para alien. Adalah seorang ilmuwan yang telah dibuat lupa akan masa lalu, kecuali pengetahuannya. Dia mengembangkan cairan ingatan dari Strangers untuk digunakan kepada manusia, dan setiap pukul 00, ketika Strangers memulai proses tuning, Daniel beserta beberapa Strangers akan mendatangi rumah-rumah untuk menyuntikkan cairan tersebut ke kepala manusia, yang mana itu sama saja memberikan identitas baru. Misalnya, malam pertama, seseorang akan menjadi polisi, lalu malam berikutnya, jika dirasa kurang cocok
cocok, maka orang tersebut akan disuntik untuk menjalani kehidupan sebagai orang lain. Hal ini terjadi kepada John di awal film. Dia dimaksudkan untuk menjadi pembunuh, namun terjadi kesalahan yang tak terduga. Cairan atau obat itu tidak bekerja karena pikiran John telah beradaptasi. Hal yang sama juga terjadi pada detektif Eddie. Pada suatu adegan, dia menceritakan semua kepada rekannya, yaitu Inspektur Frank. Sayangnya tidak ada yang percaya, sehingga Eddie memutuskan untuk mengakhiri segalanya sebagai cara melarikan diri dari kota. Melihat apa yang terjadi pada John, secara diam-diam, Daniel meramu ingatan yang mengajarkan John untuk bisa menggunakan kekuatan telekinesis sehingga bisa mengalahkan para alien. Cukup miris memang, berniat menyelamatkan namun berakhir dengan musnahnya seluruh spesies. Saya pikir sejak awal si alien ini memang sudah salah pilih sasaran. Maksud saya, jika memang tujuannya untuk mempelajari, manusia bukanlah makhluk yang tepat karena memiliki pemikiran, keinginan, dan kehendak sendiri. Beda halnya dengan Strangers. Meski ada adegan yang menunjukkan bahwa beberapa di antara mereka memiliki pendapat yang berbeda, tapi Strangers tidak berlarut-larut dalam perdebatan. Artinya, sebagian besar memiliki pemikiran yang sama dan mereka juga sering ditampilkan bertindak bersama-sama, terutama dalam melakukan renovasi pada kota. Terlebih pada akhirnya, Mr. Book memerintahkan Dr. Daniel menyuntikkan pikiran kolektif mereka ke dalam otak John. Maka, mempelajari dan berusaha menjadi manusia adalah suatu kesalahan besar bagi The Strangers. Mirip The Truman Show, di mana Truman mengungkap tentang kebenaran dan mencoba membebaskan diri dari reality show yang membelenggunya. Namun di film ini, satu-satunya jalan bagi John dan manusia-manusia lain adalah melakukan perlawanan agar bisa hidup bebas. Sebuah ending yang mungkin bisa dikembangkan lagi. Saat ini memang dunia atau kota tampaknya akan damai di bawah kendali John. Namun kita tidak boleh lupa bahwa manusia-manusia lain mungkin saja bisa menjadi seperti John dan berusaha menggulingkan kekuasaannya. Bagaimanapun, film ini memberikan dampak yang sama dengan The Matrix, membuat para penonton bertanya-tanya tentang kehidupan yang dijalani, apakah semuanya benar-benar nyata atau hanya settingan belaka. Tapi bagi saya pribadi, film hanyalah sebuah hiburan dan di film ini, hiburannya adalah pertanyaan tersebut. Bagaimana menurut kalian? Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salah selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini atau ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!